bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. Saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dan saya akan putarkan ya, ini pernyataan menarik sekali dari Mensesnek Pak Pratikno menanggapi soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Kita dengarkan sama-sama. Pak Surya Paloh diterima Bapak Presiden dan saya sepenuhnya mendampingi saat berbincang, beliau berdua berbincang. Jadi saya tahu betul apa yang dibicarakan itu. Sama sekali tidak ada pembicaraan tentang masuknya PKB ke koalisi Nasdem. Sama sekali tidak ada, termasuk tidak ada pembicaraan tentang misalnya Pak Surya menyampaikan rencana Pak Muhaimin menjadi cawapresnya Pak Anies, juga tidak ada pembicaraan tentang itu. Taunya itu setelah pertemuan, kemudian Bapak Presiden kembali ke Bogor, Pak Presiden telepon saya, Pak ini saya baca di koran. Ternyata ini ada berita baru, tadi nggak ada sama sekali tentang cerita tentang itu, jadi baca di media tentang rencana koalisi itu. Oke, Pak Taslim, 2 hari sebelum deklarasi Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi ya di Istana, itu berarti hari Kamis kalau nggak salah, Kamis sore, selama kurang lebih 15 menit. Pertanyaan saya, masa nggak dikomunikasikan bahwa Nasdem akan memasangkan Anies dengan Muhaimin kepada Presiden Jokowi? Ya, jadi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu kan sangat tergantung kepada ketersediaan waktu Presiden. Sebelumnya kita juga lihat 1 hari setelah apel siaga hari Senin, Pak Surya juga diterima oleh Presiden. Jadi dan pertemuan-pertemuan seperti itu biasa saja. Dulu sewaktu Pak Anies kita deklarasikan tanggal 3 Oktober, santer di publik bahwa yang membuat kerenggangan hubungan mereka adalah karena Pak Surya tidak menginfokan akan mendeklarasikan Anies. Sama seperti sekarang ini. Urusan deklarasi itu urusan internal kita, seperti juga Presiden bilang, itu urusan partai-partai atau gabungan partai-partai. Jadi pembicaraan Pak Surya dengan Pak Jokowi di luar urusan internal partai. Jadi saya tegaskan bahwa dalam pertemuan antara Pak Surya dengan Presiden Jokowi sama sekali tidak membahas soal deklarasinya Anies Muhaimin ataupun Pak Surya tidak menyampaikan bahwa cawapresnya Anies Muhaimin. Bukan hanya tidak membahas deklarasinya, juga tidak membahas tentang Pilpres, itu urusan rumah tangga kita. Dan itu selalu dijaga. Independensi dan kedaulatan partai itu selalu dijaga oleh Pak Surya. Karena Presiden Jokowi merasa terkecoh dengan persepsi publik seolah-olah merestui duet Anies dan juga Muhaimin. Sampai banyak politisi-politisi yang kemudian bertanya, apakah memang Pak Surya sengaja meminta waktu bertemu dengan Presiden 2 hari sebelum deklarasi untuk memunculkan narasi itu? Pak Surya minta waktu itu, saya tidak tahu persis kapan, tapi biasanya direspon oleh Istana, tergantung kepada ketersediaan waktu Istana. Jadi yang atur jadwal itu bukan kita. Misalnya itu juga dulu ada pembicaraan kan, 1 hari setelah kita apel siaga, diterima oleh Presiden, itu jadwalnya ya begitu. Jadwalnya seperti itu ya. Ya ini biasa saja komunikasi pimpinan partai dengan kepala negara itu sesuatu yang harus terus-menerus dibangun seperti komunikasi antar partai. Seperti kita seperti ini. Jadi Presiden Jokowi tidak dalam posisi merestui ataupun menolak duet ini ya Anies Muhaimin? Saya kira Pak Jokowi justru mungkin tidak tahu, setelah deklarasi baru Pak Jokowi tahu, dan itu biasa saja. Sama seperti waktu kita deklarasikan Anies. Jadi dulu kan banyak orang menyesali, banyak orang yang mengatakan kenapa nggak diinfo segala macam. Itu memang bukan ranah Presiden, itu ranah kita gitu loh. Jadi kenapa kemudian Pak Surya harus meminta waktu 2 hari sebelum deklarasi bertemu dengan Presiden? Saya tidak tahu minta waktunya kapan, tetapi diberi 2 hari sebelumnya. Nah minta waktunya itu saya tidak tahu kapan.
Pak Jazilul, dalam wawancara khusus saya dengan Mas Anies dan juga Caimin begitu ya, Caimin mengaku bahwa belum melaporkan soal duet bersama dengan Mas Anies ini kepada Presiden Jokowi. Padahal kan Caimin berada di koalisi pemerintahnya Pak Jokowi, itu kenapa ya? Tentu kami punya prasangka yang baik bahwa Pak Jokowi ini baik dengan semua partai. Beliau pemimpin yang lahir di era demokrasi. Oleh sebab itu bagi PKB sampai hari ini memandang bahwa apapun yang dikerjakan oleh partai-partai politik selagi untuk tujuan bangsa dan negara, saya yakin Pak Jokowi akan memberikan restu dan dukungan. Jadi tidak perlulah kita berburuk sangka. Karena apa? Karena Pak Jokowi ini selama ini track record-nya begitu. Baik dengan semua orang, memberikan penghargaan. Apalagi PKB dan Nasdem yang ada dalam koalisi pemerintahan. Dan Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan urusan Pilpres, urusan siapa ini urusan ketum partai. Dan Pak Jokowi luar biasa sangat baik dengan ketua umum partai. Pak Surya Paloh dipanggil ke istana, itu artinya bahwa hubungan dengan beliau baik. Demikian juga dengan partai-partai yang lain. Oleh sebab itu menurut saya tidak ada gunanya pertanyaan restu dari Pak Jokowi. Jadi buat PKB restunya Pak Jokowi terhadap duet Anies Mohaimin itu tidak penting? Bukan. Pasti kami yakini Pak Jokowi akan memberikan restu kepada putra-putra terbaik bangsa untuk maju dan melanjutkan apa yang menjadi legasinya. Itu pasti nggak bisa dibantah. Karena apa? Karena Pak Jokowi itu lahir dari proses demokrasi yang akan menghargai setiap perbedaan. Yang di situ juga Pak Jokowi selalu memberikan arah. Oleh sebab itu menurut saya jangan pertanyaan soal restu itu kemudian dibuat perselisihan pertentangan. Karena ini narasinya di publik kemudian menjadi pertanyaan. Ketika 2 hari sebelum deklarasi Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi, kemudian timbul narasi bahwa seolah-olah Pak Surya sudah melaporkan. Makanya duet Anies Mohaimin ini kepada Presiden Jokowi. Termakan oleh isu, oleh prasangka-prasangka buruk. Karena apa? Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu sudah lama hubungannya. Tiba-tiba orang berprasangka jelek. Bagi PKB itu salah. Oleh sebab itu kami tetap melihat bahwa ketika Pak Surya Paloh ke istana bersama Pak Jokowi pasti membicarakan hal-hal yang penting untuk bangsa ini. Jadi jangan dicurigai bahwa Pak SP sedang meminta restu, Pak Jokowi tidak memberi restu, bukan itu. Ini para negarawan yang duduk. Yang dipikirkan adalah soal negara. Bukan soal kepentingan Nasdem, bukan soal kepentingan PKB. Saya yakin Pak Jokowi berdiri di atas semua partai. Jadi menurut PKB yakin bahwa pada akhirnya Pak Jokowi akan merestui ya? Sudah merestui kok pada akhirnya. Saya akan putarkan, ini kemana nih? Sini. Saya akan putarkan pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono soal mastermind. Kita dengarkan sama-sama. Seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan Capres dan Cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Bang Irwan, ini yang dimaksud mastermind ini siapa? Oleh Pak SBY. Ini maksudnya Pak Lurah begitu, Presiden Jokowi dibalik gagalnya duet Anies AHY. Pak SBY nggak ada mengatakan mastermind. Ya, jadi ada, beliau mengatakan ada mastermind. Enggak, jadi menyampaikan bahwa ada upaya untuk mengajak Demokrat untuk
membentuk poros koalisi baru. Jadi Gitu siapa aja. yang dimaksud mastermind siapa oleh Pak SBY? Nggak ada kan, beliau juga tidak ada nyebut nama Oke, katanya. bukan Pak Lurah, bukan Presiden Jokowi. Nggak ada, kita nggak pernah sebut apa itu, kita nggak tahu itu Pak Lurah apa itu. Jadi itu tidak mengacu ke Presiden Jokowi. Meskipun tadi salah satu menteri mengklaim mendapatkan perintah dari Pak Lurah alias Presiden Jokowi. Ya kita nggak tahu itu. Mana artinya pesan beliau bahwa dalam proses pembentukan koalisi ini memang kita juga diajak beberapa calon dari koalisi yang lain, ya termasuk yang Pak Menteri itu untuk membentuk poros koalisi baru. Jadi nggak ada yang menyebut Pak Lurah mastermind itu, nggak ada. Oke, jadi menurut Partai Demokrat tidak ada keterlibatan atau andil dari Presiden Jokowi merestui duet Anies dan juga Muhaimin sehingga gagal duetnya Anies AHY. Nggak ada itu. Itu nggak ada, kita kan nggak ada pikiran seperti itu Demokrat. nggak ada, dan kita kan jelas mengatakan tuh bahwa proses koalisi perubahan persatuannya gagal seperti ini ya karena memang Mas Anies mengkhianati komitmen dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah itu yang kemudian kita garis bawahi. Itu juga yang membuat kemudian kader-kader juga beraksi. Jadi nggak ada tangan kekuasaan nih menurut Partai Demokrat? Apanya? Di dalam gagalnya duet Anies AHY dan munculnya Anies Muhaimin. Mbak, kita sudah diberi pesan Mas AHY bahwa membangun bangsa ini itu butuh pikiran besar, tindakan besar, ya, jiwa yang besar. Jangan kemudian kita terjebak narasi-narasi yang kemudian memecah belah bangsa ini. Jadi ini sekarang kan yang menyampaikan mastermind kan Pak SBY. Kita hanya mengutip aja. Ada Pak SBY menyatakan bahwa akan ada yang mengajak untuk membentuk poros koalisi baru dari Pak Menteri yang mengatasnamakan Pak Lurah. Maksudnya Pak Menterinya siapa ini? Ya nggak tahu. Menparekraf Sandiaga Uno. Pendanaan kan bisa tanya Bapak. Oke. Saya mau ke Mas Umam, nggak mau dijawab nih sama Demokrat. Mas Umam, Anda melihat bahwa ada keterlibatan Presiden Jokowi di balik gagalnya duet Anies AHY dan terbentuknya duet Anies Muhaimin, atau memang Presiden Jokowi juga terkecoh dengan narasi yang mungkin sengaja disebarkan pada saat pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi melaporkan soal duet Anies Muhaimin ini? Mungkin kalau misal konteks keterlibatan Presiden Jokowi mungkin sifatnya spekulatif. Tetapi bagaimanapun juga ada elemen-elemen yang memang tidak menghendaki misalnya terbentuknya koalisi yang kemudian mengusung Anies AHY. Kalau misal di internal, kalau misal kita cermati, ada beberapa hal yang kemudian barangkali memang make sense. Pertama misal, kalau misal Anies AHY diluncurkan, salah satu yang kemudian barangkali dikhawatirkan Pak Taslim dan teman-teman, tadi efek elektoral dalam konteks ini adalah kutel efek atau efek ekor jas dari proses pasangan capres-cawapres itu yang mendapatkan efek paling besar memang Demokrat. Itu dikonfirmasi Mbak dari hasil survei selama 2022, kemudian di 2023 hampir memang dari basis data yang ada, hampir mayoritas survei lintas lembaga belum Nasdem melampaui elektabilitas Demokrat. Di saat yang sama tadi ada memang fenomena yang dikhawatirkan, terutama dari internal Nasdem sepertinya kanibalisme elektoral. Karena dari basis-basis dapil memang relatif memiliki irisan. Karena memang dulu aktornya sama. Ada transfer pemain dan sebagainya dari antar partai. Sehingga kalau misalnya kemudian disamakan, maka kemudian ada yang tergerus oleh satu mesin yang sama. Jadi menurut Anda Presiden sama sekali tidak tahu ya? Ada pun Presiden terkait dengan terkecoh konteks tadi itu ya, pendeklarasian misal Mas Anies dengan Cak Imin dijadikan satu, apakah kemudian Presiden memberikan restu atau tidak. Terlepas memberikan restu atau tidak, tapi kalau misal mencermati narasi yang berkembang selama ini, kalau misal pasca ya pendeklarasian Mas Anies ya, yang berkembang adalah ada kekecewaan dari istana seolah tidak terupdate dan sebagainya. Maka kalau misal kemudian ada silaturahmi kemarin Pak Paloh dengan Pak Jokowi, bisa saja ini ditafsirkan tentunya sebagai sebuah upaya renegosiasi terhadap restu dalam konteks ini kekuasaan. Untuk apa? Ini bukan soal restu biasa, tetapi memberikan jalan, memberikan political protection, supaya apa? Ada titik-titik aman yang harus diamankan. Mohon maaf, misalnya, per hari ini tentu semua orang menjadi terkaget-kaget. Tiba-tiba ada alarm dari KPK menyala. Ini dari situasi dari mana? Nah, lingkaran ini yang sepertinya mencoba untuk diamankan. Nah, oleh karena itu, mengapa kemudian itu dimunculkan? Karena begini, upaya renegosiasi itu. Kalau Anies AHY dimunculkan, maka narasi perubahannya itu betul-betul lebih kritis kepada pemerintah. Tetapi kalau misal kemudian dalam konteks ini dikanalisasi, maka kemudian narasi perubahan dengan takaran yang kritis, itu relatif akan lebih smooth,
tidak sekuat kalau misal Demokrat berada di situ. Oke, saya mau tanya ke Gus Jazil karena sudah dibuka oleh Mas Umam soal alarm dari KPK. Ini kami sudah dapat informasi dan kepastian konfirmasi dari juru bicara KPK bahwa besok Ketua Umum Anda bakal cawapresnya Mas Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar akan dipanggil oleh KPK dalam dugaan korupsi Kemenaker. Besok akan hadir atau gimana? Besok kebetulan Pak Muhaimin sudah ada agenda lama untuk membuka musabakah internasional di Banjarmasin. Sekaligus mau ke Tuan Guru Danau. Sehingga Pak Muhaimin menyampaikan surat besok ke KPK untuk diperiksa pada hari yang tepat. Nah, alarm-alarm yang disebut oleh Pak Umam tadi biarlah publik yang menilai. Namun Pak Muhaimin pasti akan memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sebenar-benarnya dari proses keadaan. Jangan sampai ada pikiran mempolitisasi hukum. Kami juga tidak ingin. PKB merasa ada politisasi hukum itu nggak? Karena di pidatonya Caimin udah bilang nggak bahaya berpasangan dengan Mas Anies gitu. Nggak melihat itu? Tentu PKB tidak akan berspekulasi. Biar saja publik yang tahu, biar saja publik yang menilai. Biarlah teman-teman koalisi juga ikut menilai. Memang tidak mudah perjuangan. Perjuangan selalu ada hambatan, rintangan, dan kami PKB tetap memiliki keyakinan semua rintangan kami akan atasi. Tapi kalau misalnya kejadian terburuk begitu terjadi, ini bagaimana PKB mengantisipasinya? PKB tidak membayangkan kejadian terburuk. Tetapi seandainya ada kejadian terburuk, PKB akan siap mengatasinya. Kami punya massa, kami punya kekuatan, kami bukan partai kaleng-kaleng. Kami punya ulama. Semua proses yang ada, saya pikir akan berlaku adil. Jadi PKB akan melawan bentuk kriminalisasi ya terhadap Caimin begitu? Begini, bukan melawan bentuk kriminalisasi. Siapa yang bilang ini kriminalisasi? Bukan. Atau bentuk politisasi? Jangan menggiring pada politisasi dan lain-lain. Biarlah publik yang memberikan penilaian. Namun PKB punya komitmen untuk mengusung Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin sampai pada puncaknya. Apapun halangannya akan kami terjang. Itu tadi harapannya dan juga komitmennya dari PKB. Tapi kalau dari Gerindra sendiri, kalau misalnya nanti tetap masih ada peluang, Gerindra masih membuka pintu untuk PKB bergabung. Kalau kejadian terburuk terjadi begitu. Saya rasa apapun yang terjadi kan kami sudah doakan supaya teman kami, saudara kami, sahabat kami PKB bisa sukses di pilihannya. Tapi tentu sekali lagi karena Pak Prabowo ingin membangun Indonesia dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong, harapan kami tentu seluruh kekuatan politik yang ada bisa bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk saudara kami, sahabat kami PKB. Kalaupun nanti di putaran pertama kemudian berlawanan, tapi di putaran kedua berharapnya mendukung gitu. Ya tentu sekali lagi. Kami ingin bangun Indonesia secara bersama-sama. Karena membangun Indonesia harus dilakukan dengan semangat gotong royong. Tentu sahabat kami 12 bulan kami bersama-sama. Berpisah 1 bulan atau 2 bulan nggak apa-apa. Jadi personal feeling ya bagi Pak Prabowo meskipun ada, no hard mungkin feeling. merasa dihianati. No hard feeling. Yang jelas PKB saudara kami, sahabat kami, insya Allah kami akan bersama-sama dengan PKB membangun Indonesia yang lebih baik. Itu harapannya. Bukan artinya itu bisa terjadi yang sebaliknya. Atau? Pak Andre yang bersama-sama. Gerindra juga bisa begitu. Kalau misalnya nanti itu misalnya di putaran pertama berlawanan, tapi di putaran kedua yang masuk misalnya koalisinya Mas Anies dengan Caimin, Gerindra akan bersama-sama ke sini. Nana, kita politik itu agak rasional sedikit. Ya. Ini kan harapannya PKB tadi. Harapannya tentu kami hormati. Tapi mari kita menggunakan logika dan rasionalitas. Pertanyaannya Gerindra akan ke situ juga nggak? Gerindra sangat menghormati saudara kami PKB. Tapi Nana sekali lagi politik itu kita harus rasional. Maksudnya apa? Dan logis. Ini Anies Muhaimin nggak bisa masuk putaran kedua? Enggak, saya nggak menyatakan itu. Nana kejam sekali loh. Enggak, itu kan tadi Anda kan bilang itu rasional. Yang rasional bagaimana? Kita nggak tahu sampai nanti di kertas suara. Nanti kita tunggu hasil 14 Februari 2024. Yang jelas PKB saudara kami, sahabat kami hormati pilihan PKB. Jadi saling mendukung lah ya. PKB saling mendoakan dan Gerindra akan mendukung PKB. Siapapun yang masuk putaran kedua saling mendukung. Insya Allah. Setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co soal situasi instan politik akhir-akhir ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.